Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Khalid bin Syafi'i dari kelas C dengan NIM terakhir 060. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penerapan diferensial fungsi sederhana. Materi ini membahas bagaimana konsep diferensial dalam matematika dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, seperti elastisitas, konsep marginal, dan analisis keuntungan maksimum. Ya, kita masuk ke penerapan ekonomi. Diferensial memiliki banyak penerapan dalam ilmu ekonomi. Beberapa di antaranya adalah elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, biaya marginal, penerapan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, tabungan marginal, dan analisis keuntungan maksimum. Pada presentasi ini kita akan fokus pada beberapa penerapan yang paling sering digunakan dalam analisis ekonomi. Ya, kita masuk ke elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan sebagai D sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas permintaan dapat dihitung dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nilai elastisitas ini membantu kita mengetahui tingkat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga suatu barang. Ya, kita masuk ke jenis elastisitas permintaan. Berdasarkan nilainya, elastisitas permintaan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu elastis, yaitu ketika nilai elastisitas lebih dari 1. Artinya perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. Yang kedua yaitu elastis uniter, yaitu ketika nilai elastisitas sama dengan 1 sehingga perubahan harga dan permintaan memiliki persentase yang sama. Yang ketiga yaitu inelastis, yaitu ketika elastisitas kurang dari 1 sehingga perubahan permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Selanjutnya kita lanjut ke elastisitas penawaran. Selain permintaan, terdapat juga elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran yang menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Jika fungsi penawaran ditulis sebagai QS sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas penawaran diperoleh melalui turunan pertama fungsi tersebut. Nilai ini menunjukkan seberapa responsif produsen terhadap perubahan harga di pasar. Ya, kita masuk ke jenis elastisitas penawaran. Sama seperti permintaan, elastisitas penawaran dibagi menjadi 3 kategori, yaitu elastis uniter, dan inelastis. Jika penawaran elastis, maka perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada perubahan harga. Jika elastis uniter, maka keduanya berubah dalam proses yang sama. Sedangkan jika inelastis, perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada perubahan harga. Ya, selanjutnya kita masuk ke biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit output tambahan. Dalam ekonomi, biaya marginal diperoleh dari turunan fungsi biaya total terhadap jumlah produksi. Konsep ini sangat penting karena membantu perusahaan menentukan tingkat produksi yang efisien. Ya, selanjutnya penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang diperoleh perusahaan akibat menjual 1 unit produk tambahan. Nilai ini diperoleh dari turunan fungsi penerimaan total.
Dengan mengetahui penerimaan marginal, perusahaan dapat menentukan strategi produksi dan penjualan yang lebih optimal. Sebagai contoh, pada contoh soal diketahui fungsi permintaan P sama dengan 16 min 2Q. Dari fungsi tersebut, diperoleh fungsi penerimaan total. R sama dengan P kali Q sama dengan 16Q min 2Q pangkat 2. Kemudian dilakukan diferensiasi sehingga diperoleh penerimaan marginal. MR sama dengan 16 min 4Q. Untuk mencari penerimaan maksimum, nilai MR harus sama dengan 0. MR sama dengan 0. 16 min 4Q sama dengan 0. Q sama dengan 4. Selanjutnya, nilai Q dimasukkan ke fungsi penerimaan total sehingga diperoleh penerimaan maksimum sebesar 32. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh penerimaan terbesar ketika memproduksi sebanyak 4 unit. Selanjutnya kita masuk ke utilitas marginal. Utilitas marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen ketika mengonsumsi 1 unit barang tambahan. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi. Semakin banyak suatu barang dikonsumsi, biaya tambahan kepuasan yang diperoleh akan semakin menurun. Yang selanjutnya, analisis keuntungan maksimum. Salah satu penerapan penting diferensial adalah untuk menentukan keuntungan maksimum. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total dan biaya total. Karena keduanya merupakan fungsi dari jumlah output, maka dapat dibentuk fungsi keuntungan yang kemudian dianalisis menggunakan diferensial. Yang selanjutnya ada analisis keuntungan maksimum lanjutan. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, turunan pertama dari fungsi keuntungan harus sama dengan 0. Titik tersebut disebut sebagai titik optimum karena menghasilkan keuntungan terbesar atau kerugian terkecil bagi perusahaan. Oleh sebab itu, diferensial menjadi alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebagai kesimpulan, diferensial memiliki banyak manfaat dalam bidang ekonomi. Diferensial digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan dan penawaran, menentukan biaya, serta penerimaan marginal, mengukur utilitas marginal, dan mencari keuntungan maksimum. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melakukan analisis ekonomi secara lebih tepat dan lebih efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.